Nuni Kurniasi di sini, pengampu mata kuliah perancangan basis data, program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Kita akan melanjutkan materi tentang konsep dasar sistem manajemen basis data. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan umum, kelebihan, kekurangan dari database management system, kemudian fungsi dari database management system, dan komponen dari database management system. Ini adalah kemampuan umum yang harus dimiliki oleh sebuah database management system, bahwa sebuah database management system harus bisa membuat dan memelihara sebuah basis data, harus bisa menampilkan dan menderetkan record berdasarkan suatu kriteria tertentu, melakukan suatu query, menyortir, membuat perhitungan, memfilter, dan lain-lain, menampilkan susunan custom pada layar yang digunakan untuk memeriksa dan memutakhirkan data, dan mencetak laporan berupa daftar. Kelebihan dari database management system yang pertama meningkatkan kualitas data sharing, yang kedua meningkatkan efisiensi kolaborasi karena dapat dipergunakan bersama-sama dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kelemahannya tentu saja database management system ini memerlukan biaya operasional dan update sistem. Fungsi dari database management system yang pertama mendefinisikan data, memanipulasi data, menyimpan, memperbaharui, menghapus, kemudian meningkatkan integritas data, mengurangi inkonsistensi data, backup dan recovery data, mempercepat akses data, mengurangi duplikasi data, mengambil informasi secara cepat, dan meningkatkan keamanan data. Komponen dari database management system seperti sudah kita ketahui bersama ada hardware, data, software, pengembang, dan juga pengguna. Kita bahas satu persatu. Ya, komponen hardware di sini tentu saja ada komputer, ada data storage, ada networking device. Kemudian dari sisi komponen data, bahwa integritas data ini perlu, ya, di mana di sini ada proses penggabungan dua atau lebih seperangkat data, ya, dari seperangkat data dari sumber yang berbeda ke dalam sebuah data yang disebut dengan warehouse, ya, agar terhindar dari duplikasi data. Dan komponen data ini terdiri atas integrasi aplikasi, ya, kemudian integrasi proses, dan integrasi interaksi. Untuk komponen software, ini ada file server berupa jaringan komputer yang memberikan akses pada lokasi disk, ada database management system berupa software yang dipergunakan untuk layanan data ke komputer seperti MySQL, Oracle, Firebase, Microsoft SQL, server, kemudian data desktop Paradox, Postgre, Microsoft Access, dan lain-lain. Kemudian ada transactional server, seperti server yang khusus mengelola operasi transaksi aplikasi dan database pada jaringan internet dalam lingkungan komputasi yang terdistribusi seperti server Microsoft, kemudian Microsoft Transaction Server, gitu ya. Dan ini adalah contoh dari subsistem software database management system. Nah, di dalam software tadi juga ada yang disebut dengan database engine. Database engine ini adalah layanan inti untuk menyimpan, mengolah, dan menjaga keamanan data. Kemudian database engine ini memberikan akses terkontrol dalam pemrosesan transaksi cepat untuk memenuhi persyaratan data yang dibutuhkan untuk dipergunakan perusahaan. Database engine dipergunakan untuk menciptakan relational database, ya, untuk proses transaksi online atau analisis online. Pemrosesan data mencakup pembuatan tabel untuk menyimpan data dan objek database seperti indeks, view, dan prosedur penyimpanan untuk melihat, mengatur, dan mengamankan data. Kemudian ada SQL Server Management, di sini dapat dipergunakan untuk mengatur objek database, dan SQL Server Profile untuk meng-capture kegiatan server. Kemudian juga ada Database Dictionary, ya, ini merupakan representasi database pada data, tabel data yang mendefinisikan semua skema, objek termasuk view, tabel, cluster, indeks, urutan, sinonim, prosedur, keamanan, fungsi, pencetus, dan lain-lain. Data dictionary biasanya hanya bisa dibaca, tidak dapat diubah.
Data dictionary terdiri atas informasi desain database, prosedur penyimpanan SQL, izin pengguna, statistik pengguna, informasi pemrosesan database, database pertumbuhan statistik, database statistik kinerja, dan lain-lain. Kemudian ada juga query processor, ya. Ini adalah sebuah database relational yang berisi banyak bagian, ya, tetapi ada dua komponen yang menjadi jantungnya, yaitu mesin penyimpanan atau storage engine dan prosesor query atau query processor. Kemudian ada storage engine untuk menulis data, query processor menerima sintak SQL, penggunaan dan atau program yang berinteraksi, ya. Kemudian query processor untuk mengisolasi, dan query processor yang berisi komponen seperti data definition language interpreter, data manipulation language compiler, dan query evaluation engine. Kemudian ada report writer atau report generator. Ini merupakan sebuah program biasanya mempergunakan bagian dari database management system yang mengekstrak informasi dari satu atau lebih file yang menampilkan informasi dari sebuah format khusus. Banyak report writer yang menerima pengguna untuk memilih record yang sesuai dengan kondisi, ya. Kemudian pengguna juga dapat memformat data ke dalam diagram, dan ketika kita membuat sebuah format laporan, itu dapat menyimpan ke dalam format tertentu, ya. Nah, komponen berikutnya adalah komponen pengguna. Ada in-user, ada database administrator, dan ada operator entry data. In-user adalah orang yang dirancang untuk mempergunakan database atau software atau hardware. Database administrator ini merupakan admin yang secara operasional bertanggung jawab terhadap penggunaan database, mulai dari instalasi, patching, pengelolaan, hingga pemeliharaan. Operational entry data yang menginput data ke dalam database, dan operator komputer yang memonitor dan mengendalikan penggunaan komputer. Nah, untuk pengembang aplikasi sendiri, ya, atau pengembang software, ini ada beberapa tugas, ya, yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah UI dan UX designer, front-end developer, back-end developer, full stack developer. UI singkatan dari user interface, dan UX itu adalah user experience. Ya, di sini ada tugas dari user interface dan user experience designer, yaitu melakukan riset untuk user interface dan user experience, kemudian membuat arsitektur informasi, merancang wireframing, merancang user flow berupa diagram yang dapat memetakan keinginan pengguna dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan mempergunakan aplikasi, membuat prototipe user interface dan user experience, kemudian mengembangkan desain sistem dan uji kelayakan produk. Sementara itu, front-end developer dia mengubah rancangan awal yang sudah dibuat oleh user interface dan user experience designer ke dalam kode-kode pemrograman seperti JavaScript, HTML, CSS, gitu ya. Nah, ini adalah tugasnya menentukan struktur aplikasi software, mengimplementasikan konsep rancangan, memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik, memastikan agar fungsi-fungsi aplikasi berjalan dengan sesuai estetika, gitu ya, memperhatikan optimalisasi kompatibilitas, konsistensi branding dan software, dan menyerahkan hasilnya kepada back-end developer. Nah, back-end developer dia membuat database dan menyiapkan server. Tugasnya merancang database yang tidak memberatkan server, meningkatkan struktur database yang sudah dirancang oleh front-end developer, kemudian merancang alur software, kemudian melakukan coding, mengatur keamanan software, melakukan uji coba software, kemudian melakukan evaluasi rancangan. Dan terakhir ini ada full stack developer, dia bekerja sama dan memperbaiki hasil kerja dari front-end developer dan back-end developer. Tugasnya adalah mengevaluasi, memperbaiki hasil rancangan dari front-end developer dan back developer, kemudian memastikan bahwa software responsif dan dapat dipergunakan, merancang dan membuat API. API ini singkatan dari Application Programming Interface, yang merupakan sebuah interface yang dipergunakan agar
sebuah komponen dan komponen lainnya itu akan saling terhubung, kemudian bug testing dan menyusun kode dan bahasa pemrograman yang dapat dipergunakan di masa yang akan datang. Sementara itu komponen pengembang di sini ada sistem analis, programmer dan juga data entry. Ya, demikian. Terima kasih.